Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, sebelum kita melanjutkan kegiatan Bu, kita memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Sainuddin SPDSD. Saya bertugas di SDN Tatede Dalam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa. Dalam hal ini saya berperan sebagai observer. Kepada Ibu Fatma, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma. Saya bertugas di SDN Investasi 1 Kabupaten Bima. Di sini saya sebagai coach. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fahyuni Nur. Saya bertugas di SDN 2 TNT Kabupaten Bima. Saya berperan sebagai coach. Ya. Baik Bu Fatma. Assalamualaikum Bu Fatma. Iya, iya Pak Zek. Sudah siap Bu? Ya, baik Bu. Jadi sebelum Ibu melakukan praktek coaching, saya ingin menyampaikan beberapa hal di sini Bu. Yang pertama terkait dengan rubrik Iya. penilaian. Di sini nanti ada 3 tahap Bu, yaitu pra kegiatan, kemudian dalam proses Ibu melakukan coaching nanti, dan yang terakhir pasca coaching gitu Bu. Yang ingin saya nilai di situ apakah Ibu di situ sudah menggunakan alur tertanya atau belum. Kemudian juga saya akan mengamati kompetensi inti coaching yang ingin Ibu kembangkan. Siap Bu? Siap Pak Zek. Oh ya, baik. Dari proses coaching nanti, kompetensi inti yang ingin Ibu kembangkan itu mungkin bisa dijelaskan Bu? Ya, di sini saya akan mengembangkan 3 kompetensi inti. Yang pertama, present atau hadir penuh. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif atau mendengarkan dengan rasa. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Baik Bu, berdasarkan 3 kompetensi inti yang Ibu katakan tadi, kira-kira kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan itu mungkin bisa Ibu jelaskan barangkali? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya coachingnya saya dapat menemukan solusi dari permasalahan dan menerapkan apa penerapannya ada gambaran yang akan menjadi solusi daripada masalah yang tengah dihadapi oleh coachingnya saya nanti. Oh, jadi Ibu akan mengajukan pertanyaan berbobot begitu Bu ya, agar Iya, nanti Ibu Fatma di sini bisa menemukan solusinya. Eh, iya, betul sekali Pak Zen. Kemudian kira-kira indikator keberhasilan dari kompetensi Ibu yang Ibu ingin Ibu kembangkan itu bagaimana sih Bu kira-kira? Indikator indikator keberhasilan yang akan dikembangkan yaitu coach bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan dan coach sendiri menemukan solusi dari permasalahan yang tengah dihadapinya melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada coach itu sendiri.
Begitu Pak Zen. Baik Bu, semangat Bu Fatma. Jadi sekarang saya persilakan untuk melakukan coaching bersama Ibu Fahyuni Nur. Silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Zen. Ya, Bu. Selamat malam Ibu Fahyuni. Selamat malam Bu Fat. Gimana nih kabarnya malam ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Fat. Bu Fahyuni minta waktunya kita 15 menit ke depan. Kita akan melakukan coaching. Kira-kira Ibu Fahyuni siap nggak Siap. nih? Siap Bu, siap. Nah, terima kasih atas kesiapannya. Nah, kira-kira permasalahan apa nih yang akan kita omongin ke depannya? Atau permasalahan apa nih yang tengah Ibu Fahyuni alami? Mungkin bisa berbagi dengan saya sekarang. Iya, baik Bu Fat, terima kasih atas waktunya. Jujur Bu Fat ya, saya memiliki permasalahan terkait dengan kemampuan literasi siswa saya di kelas 1 Bu Fat. Karena di kelas 1 siswa saya itu sebanyak 30 orang Bu Fat. Jadi dengan karakter yang berbeda-beda, dengan kemampuan literasi pun yang berbeda-beda Bu Fat. Jadi yang Ibu omongin sekarang adalah tentang literasinya siswa di kelasnya Ibu ya, yaitu kelas 1 yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, sejauh ini bagaimana yang Ibu lihat tentang literasinya siswa di kelasnya Ibu? Ya, baik Bu Fat. Di awal proses pembelajaran, saya tuh merasa gini Bu, kesulitan sekali untuk memulai proses pembelajaran saya karena 30 siswa saya itu bisa dikatakan setelah saya melakukan asesmen awal tentang kemampuan literasinya, saya tuh mendapatkan data Bu dari 30 siswa, 10 siswa itu sama sekali tidak mengenal huruf Bu. Terus kemudian yang 10-nya mengenal sebagian besar huruf gitu. Terus yang 10-nya tuh mengenal keseluruhan huruf dan bahkan mampu menggabungkan 2 huruf Bu Fat. Oh, iya. Berarti dari jumlah 30 sudah dibagi ya, sudah dilakukan identifikasi awal bahwa didapatlah data 10 yang sudah bisa menggabungkan 2 kata atau 2 huruf, 10-nya lagi tidak mengenal sama sekali, dan 10-nya lagi mengenal sebagian. Nah, dari hasil identifikasi itu, kira-kira langkah apa nih yang Ibu Fahyuni akan lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, baik Bu. Setelah saya mendapatkan data, saya melakukan pengelompokan siswa saya itu berdasarkan levelnya tadi Bu. Seperti misalnya tadi kan yang 10 siswa yang sama sekali tidak mengenal huruf dengan 10 siswa yang mengenal beberapa huruf itu saya gabungkan menjadi satu kelompok Bu. Sedangkan untuk siswa yang mengenal semua huruf itu dan bahkan mampu menggabungkan 2 huruf itu saya jadikan satu kelompok. Jadi saya membaginya menjadi kelompok A dan kelompok B gitu Bu. Kelompok A dan kelompok B. Sudah dibagikan 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. Kira-kira dalam pembagian itu, Ibu bisa tidak mengatasi masalah itu sendiri? Atau bagaimana caranya Ibu mengatasi? Itu kan sudah dibagi 2. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, di situ masalahnya Bu. Jadi saya merasa kesulitan dalam menentukan proses pembelajaran saya itu harus seperti apa karena dari kedua tingkatan literasi siswa saya itu yang berbeda. Disitulah menjadi permasalahan saya Bu. Dan alhamdulillah saya sudah menyampaikan kepada kepala sekolah saya bahwa apa yang menjadi hambatannya saya dalam proses pembelajaran.
Nah, eee, Ibu sudah menyampaikan kepada kepala sekolah. Dalam hal ini, bagaimana tanggapannya kepala sekolah terhadap permasalahan itu tersebut? Setelah saya menyampaikan apa yang menjadi keluhan saya, Bu, dan saya menunjukkan dengan data-data yang tadi yang setelah saya melakukan asesmen awal, kepala sekolah ini merespon dengan baik dan alhamdulillah kepala sekolah menugaskan salah satu guru untuk mendampingi saya di kelas, Bu. Ya. Nah, berarti ada respon baik nih dari kepala sekolahnya, sudah bersedia membantu dan menugaskan salah satu guru untuk membantu Ibu. Nah, kapan nih rencananya Ibu untuk memulai kegiatan tersebut yang maksudnya sudah ditangani oleh kepala sekolahnya itu sudah memberikan bantuan dengan salah satu guru tadi ditugaskan untuk membantu Ibu. Nah, kira-kira kapan nih mulainya? Karena ini kan pembelajaran sudah berjalan masuk ke Hmm, bulan kelima, Bu, ya. Itu saya ya, mulainya tuh di bulan yang ketiga. Ajaran baru kan mulainya bulan 7, 8, di bulan 9. Nah, di situ kami heeh. berkoordinasi gitu dengan salah satu guru di kelas. Oh iya. Nah, eh, dari rancangan itu, menurut Ibu, tingkat keberhasilannya untuk yang sekarang atau yang sudah dimulai, berdasarkan skala dari 1 sampai 10. Ibu berada di titik berapa sekarang? Bisa dikatakan saya masih berada di titik 6, Bu. Masih berada Titik di titik 6. Ya. titik ke-6. Alasannya Ibu sampai di titik ke-6 itu bagaimana sih Uh, Begini, Bu, ya. pencapaiannya? Karena kan ya namanya Hmm, anak kelas 1 bisa hmm, dikatakan dengan karakter yang berbeda-beda, terus tingkat ya, apa namanya aktifnya lebih besar. Jadi di situ konsentrasinya untuk pembelajarannya itu agak terbagi. Jadi saya menggunakan pola karena kan sudah iya, terbagi dalam 2 kelompok tadi, Bu, ya, kelompok A, kelompok iya, B. Saya iya, berperan di kelompok A, terus rekan saya berperan di kelompok B. Jadi proses pembelajarannya itu dalam satu kelas itu kita bagi 2, Bu, pengelompokannya. Karena di kelompok A, siswa kan sama hmm, sekali belum mengenal huruf dan sebagian mengenal huruf. Jadi proses pembelajarannya untuk literasinya, saya coba menggunakan media-media bergambar gitu, Bu. Terus pola belajarnya juga nggak di tempat. Karena anak-anak kelas 1 disuruh duduk itu ya paling duduknya itu sekitar 5 menit itu ya bertahan sudah duduknya. Setelah itu mereka pasti jalan-jalan lagi. Jadi iya, proses namanya juga pembelajarannya anak-anak. ya, Bu, jadi proses pembelajarannya Iya, itu sambil berjalan gitu aja, Bu, dalam bentuk permainan. Jadi saya membuatkan kartu huruf gitu yang disertai dengan gambar-gambar. Ya udah saya ngacak-ngacak gitu aja akhirnya biarkan mereka berjalan gitu. Sambil mereka saya cuma memberikan clue. Coba anak-anak mengambil huruf A atau huruf B dan huruf lainnya dengan melihat gambar. Ya alhamdulillah, Bu, mereka banyak sekali perubahannya, Bu. alhamdulillah kalau begitu. Nah, dari cara-cara atau metodenya Ibu yang sudah diterapkan tadi, eh, kira-kira menurut Ibu ini sudah spesifik nggak sih atau apa namanya tingkat keberhasilannya menurut Ibu itu sudah pas tidak dengan metode yang Ibu terapkan tadi? Eh, Setelah berjalan, alhamdulillah saya melihat banyak sekali perubahan dan tidak hanya Mm-mm. saya melakukan asesmen di awal pembelajaran sebelumnya gitu, di awal mulai pembelajaran,
Tapi setiap hari gitu, setiap hari ya dalam 1 minggu lah, antarnya di 1 minggu itu saya coba lagi melakukan asesmen, tapi ya seperti tadi Bu, pola pembelajarannya berjalan. Saya coba-coba anak-anak itu sudah sampai mana mampunya. Akhirnya alhamdulillah dari 20 saya mendapatkan 10 siswa sudah mampu mengenal huruf. Jadi dari 10 itu saya gabungkan dengan kelompok B tadi Bu. Seperti itu. Bagus kalau begitu. Nah, tadi kan dari skala dari 6, Ibu ada nggak keinginan dari Ibu itu untuk mencapai angka yang lebih dari 6? Misalnya, ya lebih dari 6, 7, 8, 9, 10 atau bagaimana? Ada nggak Ya, kemauan Ibu itu untuk meningkatkan sampai di angka 10 atau bagaimana? ya itu sudah pasti Bu. Saya pasti ingin mencapai di angka yang 10. Sudah pasti itu Bu. Bagus. Berarti nanti ada pengembangan selanjutnya Ibu ya. Iya Bu, iya. Oke. Nah, kayaknya ini apa namanya coachingnya kita ini terasa sudah sampai 15 menit mungkin kali ya, atau dari ini pokoknya eh, waktu ini benar-benar tidak mengizinkan untuk kita perpanjang lagi. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita telusuri lebih lanjut. Nah, sejauh ini Ibu Fahyuni, sejauh percakapannya kita tadi, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapannya kita tadi? Alhamdulillah Bu, dari percakapan kita yang sudah berjalan sekitar lebih dari 10 menit tadi Bu ya. Jujur saya merasa lega sekali. Yang sebelumnya tuh saya merasa was-was gimana ya, apa namanya, permasalahan yang saya hadapi itu bisa teratasi seperti itu Bu. Dan alhamdulillah Bu, jadinya saya menemukan apa namanya, potensi yang ada dalam diri saya gitu. Terima kasih banyak Bu. Iya. Nah, dari rencana-rencana tadi berarti akan apa namanya, rencananya akan mulai dikerjakan ya Bu ya? Iya Bu, ya. Oh iya, berarti setelah ini bersedia lagi nggak Ibu di coaching lebih lanjut supaya kita lebih lebih tahu lagi misalnya ada perkembangan atau bagaimana atau makin mundur atau bagaimana? Nanti Siap. Ibu bersedia ya untuk di coaching lagi. Ya, siap Bu, dengan senang hati karena dengan adanya coaching seperti ini Bu, saya menjadi gimana ya? Yang awalnya saya merasa bingung, saya harus berbagi dengan siapa permasalahan saya, tidak tahu bagaimana apa namanya solusi gitu yang terbaik untuk saya. Tapi dengan obrolan seperti ini Bu, saya merasa termotivasi sekali Bu, dan insya Allah untuk kedepannya jika ada permasalahan-permasalahan lagi, insya Allah saya pasti akan menyampaikan kepada Ibu Fatma. Oke, Bu Fahyuni. Sebenarnya masih panjang nih ceritanya, tapi itulah itu yang tidak mengizinkan. Terima kasih Bu Fahyuni telah meluangkan waktunya, telah berbagi dengan saya dan Ibu Fahyuni pun merasa lega dengan apa namanya dengan permasalahan yang sudah dihadapinya. Mudah-mudahan ke depannya Ibu Fahyuni lebih apa namanya lebih bagus lagi dalam mengatasi masalahnya dan anak-anaknya lebih pintar lagi. Oke, Siap Bu. terima kasih. Ya, terima kasih Bu juga Bu Ya, atas waktunya. ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah.
luar biasa, Bu. Saya ikut terhanyut dalam suasananya. Betul-betul proses coachingnya itu alot sekali ya. Terima kasih Bu Patmi sudah menyempatkan waktu untuk menjadi coach-nya Ibu coach-nya Ibu Pahyuni Nur ya. Saya ingin menanyakan kepada Ibu ya. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat Ibu coaching tadi yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang Ibu inginkan itu apa, Bu? Ya, tadi kan di awal kita sudah berbincang-bincang Pak Janya kalau indikator yang ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya coachingnya saya dapat menemukan solusi dari masalah yang tengah dihadapinya, dan dari percakapan tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, coachingnya saya merasa nyaman, dan dari nyamannya itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu Pak Zen. Oh, itu yang terpenting ya, menemukan solusinya. Iya. Iya. Dari hasil coaching yang Ibu lakukan, saya rasa sudah sangat luar biasa. Ya, baik sekali, Bu. Ibu tidak dalam menyampaikan tadi tidak memberikan pelabelan, Ibu juga tidak memberikan asumsi-asumsi atau saran-saran. Yang Ibu sampaikan itu sudah sangat fokus sekali terhadap apa yang ingin Ibu kembangkan. Satu lagi pertanyaannya, Bu. Iya Pak Zen, siap. Ya. Kompetisi apa yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru Ibu lakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah kompetensi mendengarkan dengan rasa, supaya saya memahami atau ikut merasakan permasalahan yang tengah dihadapi oleh coachingnya saya, sehingga dari masalah-masalah itu saya dapat menggali potensi-potensi apa yang ada dalam coaching itu yang bisa dikembangkan. Begitu Pak Zen. Wah, luar biasa, Bu. Kalau dari hasil coaching yang Ibu lakukan, apabila saya diberikan atau dibolehkan untuk memberikan nilai, Bu, dalam skala rentang 1 sampai 4, saya memberikan nilai 4 untuk Ibu. Sangat luar biasa. Terima kasih Pak Zen. Terima kasih Bu karena sudah melaksanakan coaching dengan baik. Mudah-mudahan proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi. Terima kasih semuanya. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.